Jadi soal tentang rencana itu tetap dilanjutkan. Kasih tahu kalau ada gerak-gerak mencurigakan atau informasi yang penting, karena itu akan sangat membantu. Apapun yang kalian butuhkan, beritahu kami. Kapan-kapan naik motor jalan-jalan nih, Cis. Boleh. Kayak keren gitu. Naik motor ginian kan jalan-jalan ke kota, Paleto. Guys, gue mau dialog dulu ya, seperti biasa. Ini siapa nih? Mehmet. Wah, pakai sampo apa Met bisa bertumbuh cepat begitu rambut dirimu itu? Ya, biasa requestan dari kakek moyangku. Oke. Dia ingin aku berambut panjang kembali. Oke. Coba. Mungkin Gimana tuh? sebelum kita ngobrol lebih lanjut, agak sedikit tertutup mungkin di bawah kita kali. Gimana Met? Boleh. Tidak menjadi masalah karena hal itu. Oke. Gimana? Tadi Apin menelpon diriku katanya dirimu ingin berbicara dengan petinggi RRMC. Betul, karena kan diriku ini selalu mengirimkan beberapa orang kepercayaanku untuk bertemu dengan organisasi kriminal. Ketika ada yang mungkin sedikit harus ku tahu, aku yang akan turun tangan langsung. Jadi yang ku dengar, beberapa kali kalian bertemu dengan GHO. Iya betul. Oke, bertemu dengan GHO. Lalu yang ku dengar juga Kuncen dikirimkan pergi dari RRMC menuju GHO kembali dengan beberapa orang lainnya. Betul? Ya, betul itu, Mat. Oke. Apakah hubungan kalian dengan Kuncen itu masih baik? Oke, mungkin gue jawab dulu kali ya. Kenapa alasan gue melepas Kuncen begitu saja kembali ke Goging? Oke. Dulu sebelum dia ataupun terbentuknya RRMC di Los Santos Opoli ini, Kuncen itu masih berada di Go. Karena kebetulan gue deket dengan Kuncen, kemarin gue sempat ngajak dia untuk bergabung ke RRMC untuk menjadi petinggi lah di RRMC. Oke. Di sana gue minta sendiri ke anak gue, ya mungkin Lapin salah satunya. Kalau gue ingin mengajak Kuncen berada di organisasi yang udah gue buat. Dan yang tanpa gue sedikit bingungkan, Lapin itu memberi begitu saja. Oke. Padahal yang gue tahu, Kuncen itu anak angkat dari Lapin. Karena gue kemarin gak terlalu mikir begitu panjang, dan kabar yang gue dapat juga termasuk kabar gembira, Kuncen bisa lepas gitu aja. Hal itu udah gak gue perdebatkan lagi dan gue singkirkan. Setibanya di sana, Kuncen gue kasih posisi sebagai vice president, yaitu tangan kanan gue sendiri lah ibaratnya. Makanya beberapa kali pertemuan antara The Warriors dan RRMC itu kan ada Kuncen di sana dan dia yang berbicara kan untuk menemani gue. Lalu? Namun lambat laun ada beberapa tindakan Kuncen yang gue nggak suka, sehingga secara paksa harus gue copot face yang gue kasih ke dia, dan yang gue dapat
Dia nggak terima akan hal itu. Mungkin dia ngadu ke papi angkatnya dia dan dia bilang ke gue kalau dia dipanggil lagi ke Gogeng. Disuruh pulang kembali. Okay. Anak gue datang ke bengkel Paleto, sekitar ada kurang lebih 15 orang. Bahasa yang dia berikan ke gue itu sudah tidak enak. Kuncen bakal gue tarik. Kalau misalnya dari RR nggak terima, gue akan berikan 24/7 ke kalian. Oke. Di sana gue ngambil keputusan untuk melepaskan Kuncen karena gue tau lah apa yang dipunyai sama gue dan status gue di Los Santos ini kan masih baru. Di sana gue ngambil keputusan untuk melepas Kuncen begitu saja dengan kata-kata. Karena gue kemarin ngambil Kuncen secara baik-baik, di sini gue mempunyai kewajiban untuk melepas Kuncen juga secara baik-baik. Oke. Lalu? Dan hubungan dengan Go itu kita bisa berhubungan baik karena ada Kuncen di RR pada masa itu. Kuncen selalu menggiring kalau misalnya kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Go karena kita bisa dapat keuntungan yang banyak dari mereka. Makanya hubungan yang sekarang gue buat ya masih sama, Matt. Gue masih mempunyai hubungan yang baik dengan Goge. Oke. Tapi dengan permintaan kalian ke RMC untuk mendokumentasikan transaksi yang akan kita buat, langkah yang gue ambil untuk tetap menjaga hubungan dengan Gogeng itu sebenarnya agar memperhalus saja. Memperhalus langkah yang bakal gue ambil atas permintaan kalian. Maka dari itu gue sering mampir ke kuil gue sana untuk mendekatkan diri lah ibaratnya agar tidak ada kecurigaan dari antara RR dengan gue. Oke. Mungkin begini. Pasti ada pembicaraan yang terjadi lah. Tidak mungkin tidak ada ketika kalian mendatangkan diri kalian bahkan bertemu di tempat lainnya dengan GHO. Apa yang mereka bicarakan? Mungkin ada informasi yang bisa masuk untuk kita. Sebenarnya setelah gue melakukan pertemuan dengan Go itu selalu gue kabarin ke Apin atau enggak ke Ron. Apa aja yang gue bahas di sana. Jadi gue sangat terbuka kepada kalian The Warriors. Apa hubungan gue sama Gogi? Apa informasi itu belum lo dapat apa gimana, Matt? Hanya beberapa. Mungkin bisa diulang kembali. Oke. Mungkin gue ulang beberapa yang terjadi belakangan ini kali ya. Gogeng pernah bertanya-tanya persoalan hubungan antara RRMC dengan The Warrior. Cuma di sana gue menjawab, ya kita hanya sebatas bisnis saja. Kita menyetor barang ke The Warrior dan The Warrior membeli barang dari RRMC. Cuman di samping perkataan itu Jen pernah bilang ke gue, dia ada sedikit penawaran ke anak RR. Kalau misalnya anak RR tidak akan mengikuti permainan yang ada di luar sana. Permainan di luar sana, maksudnya? Itu gue nggak tahu, karena nggak gue perjelas. Gue takutnya kalau gue perjelas di sana, gue bisa kemakan omongan gue sendiri. Oke. Karena gue di sana bertindak sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Lalu? Anak Gogeng juga sempat meminta sesuatu ke RRMC untuk menghabisi anak-anak ALK. Dan tawaran yang diberikan ya bisnis mereka. Bisnis yang mereka punya, yaitu persenjataan. Cuman untuk dua hal itu belum gue iakan dan belum gue tolak. Kemarin gue juga udah sempat cerita ke Roni
Dan Roni bilang ke gue, nanti gue kabarin secepatnya apa yang harus kalian lakukan. Yang gue tangkep, sebenarnya Gogeng ini sudah menyadari apa yang akan dilakukan ke mereka. Cuman dari dirijen belum begitu percaya sepertinya ke gue untuk menceritakan sepenuhnya. Oke. Lalu tadi kalian melakukan pertemuan apa dengan mereka? Karena gue memiliki hubungan yang baik dengan gue, dan dia sangat menghargai apa itu teritori. Tadi tuh anak Gogeng itu melakukan pembegalan di tempat Paleto sana, di sekitaran toko baju yang dekat dengan bengkel gue. Karena gue gini, Met, orangnya, Met. Kalau misalnya gue udah bikin perjanjian, gue akan memastikan hal itu sebelum gue menindaknya. Makanya gue tadi mengadakan pertemuan dengan Gogeng untuk menanyakan, mengapa kalian datang ke Palito untuk membegal? Ya, yang gue rasa sih alasannya yang diberikan dengan Gogeng alasan asik lah. Karena katanya mereka dibegal di Palito oleh anak RR. Padahal kejadian itu tuh nggak ada terjadi gitu. Oke. Dan pembahasan itu juga belum selesai tadi, karena ada polisi yang datang ke garasi pantai sana. Oke. Ya sudah, yang kuharap tidak ada timbulnya pengkhianatan di antara kita. Itu pertama. Karena kalau sampai sempat aku mencium bau-bau itu, tidak akan segan-segan kuluncurkan semua apa yang kupunya untuk RRMC. Karena kalau persoalan itu nggak usah khawatir. Yeps. Karena sekali lagi, aku tidak bisa mempercayai 100%. Kalau hal-hal seperti ini misalnya sempat terjadi, karena apa? Entah kenapa tiba-tiba sekarang GHO ini mempersempit ruang transaksi mereka. Yang sebelumnya yang mau dibahas. Secara tiba-tiba mereka melakukan itu. Itu yang kupertanyakan sekarang, dan kurasa apakah ada yang bocor atau bagaimana. Coba. Diriku juga merasakan hal itu sih sebenarnya. Oke. Cuman di sini yang bisa aku bilang ke kalian The Warriors, RRMC tidak mungkin mengkhianati kalian atas apa yang udah kalian lakukan ke kita. Ya di sini bisa gue bilang Roni dan Apin sebagai saksi bisu lah ibaratnya. Apapun yang dilakukan RRMC, kita selalu cerita ke mereka. Jadi tidak adanya hal yang kita tutup-tutupin dari kalian. Oke, baiklah. Jadi soal tentang rencana itu tetap dilanjutkan. Kasih tahu kalau ada gerak-gerak mencurigakan atau informasi yang penting, karena itu akan sangat membantu. Apapun yang kalian butuhkan, beritahu kami. Pasti. Makanya tadi ada satu hal yang ingin ku minta dari kalian untuk menutupi kasus RRMC yang terjadi di garasi pantai sana. Makanya diriku langsung menelpon Apin tadi. Untuk soal itu bisa. Itu tidak menjadi masalah untuk hal itu. Terlebih lagi ada satu dari pihak RRMC yang tertangkap di sana tadi. Kondisinya sudah pingsan. Dan tadi gue dapat kabar juga dari dia kalau dia bakal menunggu. Dia belum diproses sama sekali sama polisinya karena masih menunggu perwakilan dari pihak RRMC datang ke sana untuk menjelaskan posisi kita tadi di sana sebagai apa. Saranku, jelaskan apa yang terjadi agar hubungan kalian dengan GHO ya sudah gitu, tidak ada kecurigaan. Karena apa? Kalau aku bantu, yang jelas mereka akan berpikir kenapa bisa begitu saja bebas. Jelaskan saja, kalau dia tidak membawa barang-barang, kalian datang saja. Apa yang terjadi? Cukup itu. Oke, nggak jadi masalah persoalan itu. Ini Men's Sky, yang WHO sudah membuka bisnis ke kalian tuh. Mehmet belum tahu kan hal itu sepertinya.
Oh ya, untuk bisnis antara RMC dengan Go sudah kita buat. Kemarin baru saja aku memesan beberapa pucuk senjata dari Go. Tinggal tunggu kabar mereka kapan barang itu tersedia dan kita lakukan transaksi. Oke, baiklah. Untuk soal hal itu. Berarti nanti bisa dibilang apa yang kami beritahu kalian silakan kalian laksanakan. Bentuk terus rasa kepercayaan kalian. Dan hanya kalian bertiga yang tahu. Kuharap tidak ada yang lain yang tahu soal tentang ini. Oleh karena itu kami bertemu dengan beberapa petinggi ya. Karena itu yang kami percaya. Alright, aman persoalan itu. Oke, all good. Mungkin itu saja kalau dari kami. Ada lagi dari kalian? Udah sih itu aja. Nanti semisal ada informasi terbaru akan ku terus hubungin Apin atau enggak Aaron. Oke. Ya sudah, baiklah. Kami pergi dulu dari tempat ini ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih.